Terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana keadaan kita saat ini? Kabarnya luar biasa. Kalau kita sehat, kita ada sebagaimana kita ada saat ini, itu semua karena Tuhan beri kesempatan kepada kita. Itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang boleh masih berlaku dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita manfaatkan waktu yang ada, kita pergunakan waktu yang ada untuk sungguh-sungguh semakin mendekat kepada Tuhan, untuk sungguh-sungguh beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Khususnya pada saat ini, biarlah kita benar-benar sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan. Apapun keberadaan kita, kita percaya kalau saat ini kita ada, berarti Tuhan senantiasa melindungi dan menyertai kita. Naikkan ucapan syukur di hadapannya dengan sungguh-sungguh dan penuh iman, dengan penuh kerinduan di dalam Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Inilah pujian penyembahan kami yang menyenangkan di hadapan-Mu. Ingin menyukakan hati. Dengan kasih Kristus jemaat kami mohon bangkit berdiri bersama-sama. Naikkan pujian. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hati berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan gelap-Mu, pandang kemuliaan-Mu selalu.
rajaku. Pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena anugerah dan kesempatan yang masih Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapak, kami mau mengucap syukur.
Kami mau meninggikan Engkau. Kami mau bersorak-sorai memuji dan membesarkan nama-Mu. Sebab Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Engkau Allah yang layak kami puji. Engkau Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Pimpin sertai kami dari awal pertengahan sampai pada akhir ibadah kami. Beracaralah Tuhan di tengah-tengah kami. Lawatlah kami pribadi lepas pribadi tanpa kecuali. Sebab kami dengan sungguh kerinduan menanti-nantikan Engkau dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa, kami serahkan waktu yang ada dalam tangan kasih kuasa. Engkau yang berbicara kepada kami. Kami percaya atas perkenanan Tuhan. Engkau yang bertahta di atas puji-pujian kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau melawat kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Kami mulai ibadah kami yang kedua saat ini. Haleluya. Mari semua kita yang siap memuji dan bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan sorak-sorai hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu, sekalipun keberadaan mencekam mungkin ya, menakutkan kondisi situasi yang ada, namun kita sadari sekali lagi kalau kita ada saat ini semua karena anugerah Tuhan, mujizat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Amin. Oleh sebab itu mari kita teruskan pujian penyembahan kita di hadapannya. Bersyukurlah sekalipun musuh di depan kita, percayalah Yesus pelindung kita. Dia sumber kemenangan kita. Haleluya. Tepuk tangannya semua. Meskipun musuh di depan, rintangan menghadang langkah, tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Dengan sungguh iman katakan di hadapan Tuhan. Beribu rebah di sisiku, berlaksa di sisi kananku. Kau janjiku, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu. Amin. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti-Mu. Sama-sama. Kau aku bantu selangkah aku, dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Haleluya, sama-sama. Musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Haleluya, terima kasih. Beribu rebah di sisiku, berlaksa di sisi kananku. Kau janjimu, Engkau bersamaku. Jangan goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu. Yesus Tuhan.
goyah keyakinanku pada Dia. Amin. Yesus Tuhanku, Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Haleluya. Pujian ini sungguh sangat menguatkan dalam pribadi saya. Biarlah pujian ini juga boleh memberkati Bapak Ibu Saudara. Dialah perlindungan kita yang kuat. Dialah satu-satunya penolong di dalam kehidupan kita. Di masa-masa kesesakan, Dia ada buat kita. Bahkan memberi kemenangan bagi kita. Oke, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Kita akan terus memuji dan menyembah Dia di dalam hadirat-Nya. Haleluya. Kita akan lebih lagi terbang bersama-sama dengan Dia. Woo! Yes! Woo! Haleluya. Yesus, Kaulah kemenanganku. Woo! Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Amin. Woo! Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Yes. Ku menantikan kekuatan baru. Bukan Firman-Mu Tuhan. Sama-sama. Firman Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Amin. Ku menantikan kekuatan baru. Semua. Woo! Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu dan ku menopang. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Kasih Yesus kita sama-sama Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu dan ku
firman-Mu dalam kemuliaan. Amin Yesus. Engkau firman-Mu Firman-Mu Tuhan. teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Lebih lagi. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Engkau firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Sekali lagi saudara-saudara kita akan menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Tetap dalam hadirat Tuhan. Terus kita memuji dan menyembah Dia. Menyukakan hati Tuhan. Lewat mulut kita. Tubuh roh jiwa kita. Untuk hormat kemuliaan-Nya. Dialah pelindung kita yang sejati. Dialah sumber kekuatan kita. Dialah yang memberi kemenangan dalam setiap kehidupan kita. Bahkan memberikan keselamatan yang kekal bagi kita semua. Setia kepada-Nya. Persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman. Angkat pujian ini bersama-sama sebagai doa pujian penyembahan kita. Haleluya Yesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan,
Tuhanku, aku percaya Tuhanku datang, kau turun tangan memberkatiku, kau turun tangan memulihkanku, kau turun Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh memuji, memuliakan akan kebesaran kasih-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Karena Engkau adalah Allah yang ajaib. Engkau adalah perlindungan kami. Engkau adalah juru selamat kami. Yang senantiasa menolong kami dan tidak pernah tinggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan. Karena kami memiliki Engkau, Tuhan Yesus, yang setia, yang tidak pernah tinggalkan kami. Kami bersuka cita Tuhan. Kami bersyukur, haleluya. Biarlah perkenanan Engkau, pemulihan yang dari Engkau boleh menjadi bagian di dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Setiap jemaat-Mu yang hadir boleh mendapatkan pemulihan dari Engkau. Setiap jemaat yang hadir boleh mendapatkan kekuatan. Karena kami yakin bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, yang tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun juga. Engkau selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Pujian yang kami persembahkan biarlah boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan tibanya saat ini kami akan mempelajari firman-Mu. Berbicara lewat kami semuanya. Urapi hamba-Mu dan urapi sidang jemaat-Mu dengan urapan yang sama. Sehingga kami boleh mendapatkan bagian sama. Kami boleh mendapatkan lawatan yang sama. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan. Dan ketika kami boleh tinggalkan tempat ini, kami boleh mendapatkan kemenangan, kekuatan lewat firman Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam pengurapan yang dari Tuhan. Hadirat Engkau di tempat ini. Kalau ada kuasa lain yang bukan dari Engkau, kami singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Engkau yang ada di dalam pikiran kami, di dalam pendengaran kami, di dalam hati kami. Dan Engkau, hadirat Engkau ada di tempat ini. Sehingga kuasa hadirat-Mu, lawatan-Mu Tuhan, boleh kami rasakan di dalam setiap pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan Yesus yang berkuasa, yang tidak pernah tinggalkan anak-anak Tuhan. Ketika anak-anak Tuhan mau hidup di dalam rencananya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengetahui gereja kita memiliki tema besar tahun ini, yaitu keamanan. Bagaimanakah kita boleh mendapatkan keamanan itu? Bulan Januari dan sampai saat ini kita boleh mempelajari firman Allah. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu untuk bulan ini adalah Tuhan adalah perlindungan kita. Dan subtema pada pagi hari ini yaitu Tuhan adalah naunganku. Tuhan adalah naunganku, berarti keamanan orang yang sepenuhnya mengandalkan Tuhan.
Jadi kita yakin dan percaya bahwa anak-anak Tuhan boleh mendapatkan kemenangan, boleh mendapatkan perlindungan, boleh mendapatkan keamanan. Karena apa? Karena mengandalkan Tuhan. Kita diyakinkan bahwa Tuhan akan menjadi perlindungan dan kita mencari pertolongan pada Dia di tengah-tengah kita mengalami bahaya. Amin. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan adalah naungan kita. Tuhan adalah keamanan kita. Itulah tema yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kita akan mempelajari apa itu naungan. Naungan adalah tempat perlindungan atau berteduh. Kita akan melihat gambar perteduhan ketika kita mengalami kepanasan pada siang hari. Karena panas yang menyengat, kita tidak tahan, maka kita berteduh di pohon, di bawah pohon. Kita lihat gambar selanjutnya. Bagaimanakah dua anak yang berseragam? Mereka tahu bahwa kalau mereka harus memiliki baju yang tidak basah ketika mereka harus berangkat ke sekolah. Maka anak-anak ini mengambil daun pisang. Supaya apa? Dia dapat dilindungi dari hujan. Sehingga basah tidak mereka alami. Hujan mereka tidak dapat menembus pakaian mereka. Gambar selanjutnya coba kita akan lihat. Kalau musim hujan banyak orang-orang yang memakai payung. Kalau kita lihat di dalam gambar ini ada juga yang tidak pakai payung karena mereka tidak bawa payung. Mereka berlindung pada payung maupun daun pisang, berteduh di pohon yang rindang supaya mereka boleh dinaungi, dilindungi dari panas terik maupun hujan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itu adalah naungan. Jadi kita mengetahui fungsi naungan itu. Anak-anak Tuhan butuh naungan itu. Anak-anak Tuhan butuh keamanan itu. Kita akan melihat ayat mas kita yang terdapat di dalam Mazmur 91 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Mazmur 91 ayat yang pertama, ayat yang kedua, mari kita baca bersama-sama ya. Dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat mas pada pagi hari ini mengatakan, orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Mari kita akan belajar Mazmur 91 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Supaya kita mengerti. Supaya kita memahami hikmat pengetahuan yang terdapat di dalam firman Tuhan luar biasa sekali. Kita akan belajar sama-sama. Sehingga apa? Di tengah-tengah permasalahan kehidupan kita mengetahui bahwa Tuhan adalah naungan kita. Tuhan adalah perlindungan kita. Tuhan adalah kubu keselamatan kita. Dan Dia tidak pernah tinggalkan anak-anak Tuhan yang berharap kepada Dia. Di dalam bahasa Ibrani duduk, kita akan lihat orang yang duduk dalam lindungan. Duduk. Duduk di dalam bahasa Ibrani, yasab.
yang berarti berdiam. Biasanya kalau kita duduk berarti siang hari. Yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi. Di dalam naungan yang maha kuasa. Bermalam. Kalau kita melihat bermalam, ya di dalam ayat yang pertama di situ dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Bermalam artinya istirahat atau ketenangan setelah bepergian jauh. Kita perlu istirahat pada malam hari. Arti bermalam artinya istirahat atau ketenangan setelah bepergian jauh. Biasanya kalau bermalam itu berarti malam hari. Malam hari kita ada di dalam naungan yang maha kuasa. Jadi orang yang berdiam dan bermalam dalam Tuhan adalah mereka yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan kubu pertahanan. Amin. Nah, ketika kita menyadari itu, menjadikan Tuhan, ya, orang yang berdiam dan bermalam di dalam Tuhan, mereka akan merasakan, kita akan menjadikan Tuhan sebagai tempat pelindungan dan kubu pertahanan. Dan kalau kita menyadari itu, maka kita akan aman. Siapa jemaat yang pingin aman? Tentunya kita pingin aman karena apa? Karena kita tahu, kita akan berdiam diri, kita akan benar-benar merasakan istirahat, ketenangan. Karena kita tahu dan kita sadari kita mendapatkan pengayoman, kita mendapatkan perlindungan. Kita dinaungi oleh Dia, Juru Selamat yang tidak pernah tinggalkan anak-anak Tuhan ketika dia berharap kepada Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Di dalam Mazmur 121 dikatakan bahwa aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Ada banyak sekali permasalahan di depan kita, di samping kita, di negara kita. Ada banyak sekali permasalahan hidup. Di dalam kehidupan keluarga kita juga kita banyak sekali mengalami permasalahan. Dan ketika kita melayangkan, dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Gunung persoalan apapun juga yang kita alami. Dan kita tahu, kita sadari. Dan kita bertanya, di manakah pertolonganku? Mazmur 121 katakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Pertolongan kita adalah Tuhan Yesus. Yang boleh membawa kita kepada kasih karunia Tuhan. Yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Yang membawa kita apa? Kita aman. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 dikatakan, tinggallah bersamaku. Maka kita akan hidup tidak dengan kekuatan kita sendiri, tetapi kita akan tinggal bersama dengan Tuhan. Karena ketika kita nempel dengan Dia, ketika kita kuat di dalam Dia, ketika kita menyatu dengan Dia, kita tidak sendiri, tetapi ada kekuatan Allah, kekuatan Roh Kudus yang menopang hidup kita. Amin. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan harus kuat. Karena kita sadar, kita tahu bahwa Tuhan Yesus yang melindungi kita. Tuhan adalah naungan kita. Di dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam, di dalam Mazmur 21 ini mengatakan, karena Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Jadi kita bisa merasakan aman. Karena apa? Tuhan adalah penjaga kita. Tuhanlah adalah naungan kita di sebelah tangan kanan kita. Ayat yang ke-6 dikatakan, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam.
Luar biasa sekali penyertaan Tuhan. Digambarkan sebagai seorang penjaga yang tidak terlihat, tetapi memberikan perlindungan kita sepanjang waktu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, penjagaan Tuhan tidak terlihat, tetapi kita merasakan keamanan, kita merasakan perlindungan. Dikatakan di dalam firman Allah ini, matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Digambarkan sebagai seorang penjaga yang selalu memberikan perlindungan kepada kita. Dan di dalam ayat yang selanjutnya di situ menggambarkan bahwa Tuhan merupakan perisai, sumber kemenangan bagi orang-orang yang percaya. Amin. Tuhan Yesus yang kita muliakan, yang kita puji, yang kita sembah adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang hebat. Tuhan yang tidak mengecewakan kita. Nah sekarang sejauh manakah kita menyadari akan hadirat Tuhan? Jemaat yang dikasihi Tuhan, sejauh mana kita menyadari hadirat Tuhan? Di tengah permasalahan kehidupan yang kita alami, seringkali kita lupa bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Dan sejauh mana kita melibatkan Kristus di dalam hidup kita. Ada banyak kali ketika masalah hidup membebani hidup kita. Terkadang kita pakai kekuatan kita sendiri. Kita mengandalkan manusia. Sejauh mana kita melibatkan Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Dan sejauh mana memanfaatkan segala rintangan hidup yang kita alami untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ada banyak sekali anak-anak Tuhan ketika mereka mengalami rintangan, masalah hidup. Mereka cepat-cepat datang sama Tuhan. Tuhan, tolong saya. Hal yang terindah yang harus kita lakukan. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Manfaatkan. Dia sebagai kekasih hidup kita. Yang dia tidak pernah tinggalkan anak-anak Tuhan. Yang selalu berharap kepada dia. Amin. Amin. Jangan sekali-sekali kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Di tengah ketidakberdayaan hidup. Datang pada Tuhan. Karena dia adalah kekuatan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan belajar. Mazmur 91 selanjutnya. Di situ dikatakan ada keempat nama Allah di dalam Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Melukiskan aspek-aspek yang berbeda dari perlindungan Tuhan. Mazmur 91 ini mengajarkan kepada anak Tuhan. Ada beberapa aspek keilahian, nama-nama Allah yang terkandung di dalam ayat ini. Dikatakan yang maha tinggi. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Yang maha tinggi, Elyon. Elyon ya, tulisannya E-L-Y-O-N. Menunjukkan bahwa dia lebih besar daripada ancaman apa saja yang kita hadapi. Jadi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha tinggi. Dia lebih besar daripada segala ancaman apapun yang kita hadapi. Amin. Setiap ancaman, setiap halangan, setiap persoalan kehidupan. Dia lebih besar daripada semuanya itu. Amin. Yang kedua, yaitu yang maha kuasa. El Shaddai. Shaddai. Menekankan
kuasanya untuk menghadapi dan membinasakan setiap musuh. Jadi kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mampu membinasakan setiap musuh yang menghalangi setiap anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan punya musuh. Benar enggak kita punya musuh? Kita punya musuh iblis yang tidak bisa kita lihat. Tetapi dia berusaha untuk melemahkan iman percaya anak-anak Tuhan. Dia memiliki strategi-strategi yang luar biasa. Sehingga anak-anak Tuhan tidak berharap lagi kepada Tuhan Yesus. Dia memiliki strategi-strategi supaya menjatuhkan anak-anak Tuhan. Mereka supaya tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha tinggi. Dia lebih besar daripada ancaman apapun yang kita hadapi. Dan yang selanjutnya, dan dapat membinasakan setiap musuh ya yang syada ya. Yang ketiga yaitu Tuhan Yahweh. Meyakinkan kita bahwa kehadirannya senantiasa bersama dengan kita. Allah Immanuel. Dia selalu hadir bersama-sama dengan kita semuanya. Amin. Di tengah persoalan hidup, Allah hadir. Allah ada bersama dengan kita. Dan ketika dia naik ke surga, Tuhan berikan Roh Kudus. Supaya apa? Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita ini membuat kita kuat. Membuat kita dihiburkan. Membuat kita bisa bersuka cita di tengah-tengah masalah hidup. Membuat kita bisa bersyukur. Membuat kita mampu untuk menghadapi persoalan kehidupan. Karena apa? Karena dia selalu beserta dengan anak-anak Tuhan. Ketika dia tinggal bersama dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat 7 katakan, tinggallah bersamaku. Amin. Kita harus kuat di dalam pengetahuan firman. Kita harus kuat di dalam pengenalan Allah akan firman-Nya. Karena apa? Karena dengan kita mempelajari firman Allah, kita akan kuat. Kita sadari dan kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan Yesus yang luar biasa. Nama yang keempat di situ dikatakan, Allahku yang kupercayai. Allahku Elohim mengungkapkan kebenaran bahwa Allah telah memilih untuk bergaul secara intim dengan mereka yang mengandalkan dirinya. Kita bisa katakan Allahku. Kita memiliki Allah karena apa? Karena kita memiliki Dia. Allahku yang kupercayai. Allah telah memilih untuk bergaul secara intim dengan Dia. Oleh karena kasih karunia-Nya. Dulu kita orang berdosa, tidak layak untuk memanggil Dia Bapa. Tetapi oleh karena kasih karunia, Tuhan Yesus membebaskan kita dari kuasa kutuk, kuasa dosa, kuasa kebinasaan. Oleh karena kasih karunialah kita boleh memperoleh hidup yang kekal. Dan kita bisa katakan kepada Dia, Allahku yang kupercayai. Amin. Puji nama Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Karena Tuhan adalah kekuatan kita. Dia adalah naungan kita. Dia adalah perlindungan kita. Kita akan mempelajari bagaimana luar biasanya Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Saya akan memberikan ilustrasi. Watchman menceritakan sebuah ilustrasi. Pada zaman penjajahan Jepang di China terjadi perang.
Pada waktu itu orang-orang Cina ketinggalan. Ketinggalan apa? Mereka nggak punya persenjataan. Jepang lebih canggih, yaitu dia memiliki tank. Seperti yang digambar, itu tank Jepang. Semua yang tertutup, tidak ada lubang. Orang-orang Cina berpikir, bagaimanakah mengalahkan dan membunuh orang-orang yang ada di dalam tank itu. Akhirnya mereka menemukan strategi. Mereka membuat boneka-boneka manusia yang menyerupai tentara Cina. Mereka menyembunyikan di dalam semak-semak. Dan boneka itu dilengkapi senjata yang pelatuknya ditarik dari jauh dengan tali. Jadi boneka itu dipasang di semak-semak, diberikan tali dan diberikan senjata. Nah, ketika tank Jepang lewat, pelatuk itu ditarik dari jauh. Akhirnya apa yang terjadi? Bunyi senapan. Nah tentunya pasukan tank Jepang itu dia akan memberikan tembakan-tembakan. Menembakkan meriam-meriam itu berkali-kali ke arah semak-semak. Dan apa yang terjadi ketika mereka menembakkan meriam-meriam itu? Orang-orang itu tidak mati. Bahkan mereka penasaran. Kenapa kok gak mati-mati ya? Akhirnya tentara Jepang keluar dari tank itu. Penasaran. Dan ketika orang-orang Jepang keluar dari tank itu, tentara Cina menembak dari belakang. Maka matilah tentara Jepang. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Demikian pula dengan kita. Kalau kita berada di dalam perlindungan dan hadirat Tuhan, maka kita aman. Kita tahu bahwa iblis adalah licik. Dia punya banyak strategi supaya kita keluar dari perlindungan Tuhan dan hadirat Tuhan. Iblis sangat licik sekali. Mungkin kita kuat, tetapi keluarga kita perlu diayomi. Perlu dikuatkan iman percaya harap mereka kepada Tuhan. Iblis punya banyak strategi, tetapi anak-anak Tuhan harus tahu strategi iblis. Anak-anak Tuhan harus kuat. Anak-anak Tuhan harus meyakini bahwa Tuhan adalah naungan kita lebih kuat dari segala-galanya. Karena Dia adalah Allah yang maha tinggi, Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah segala-galanya. Dan apa yang harus kita lakukan? Mari kita akan belajar bagaimanakah kita harus kuat di dalam Tuhan. Bagaimanakah menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan. Di tengah kita mempraktekkan, di dalam kondisi sakit, di tengah-tengah cobaan, di tengah-tengah aniaya mungkin, di tengah-tengah persoalan hidup. Bagaimanakah menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan? Yang pertama, kita harus bersembunyi dalam naungannya. Anak-anak Tuhan harus bersembunyi di dalam naungan Tuhan. Jangan keluar dari perlindungan Allah. Seperti perumpamaan pertama. Seorang anak yang pakai daun pisang. Dia dilindungi dari hujan. Sehingga badannya tidak basah kuyup. Anak-anak Tuhan harus bersembunyi di dalam naungannya. Amin. Yang kedua, kita sadar bahwa kita dilindungi oleh Dia. Sadar kita ada dalam lindungannya.
Kita imani, kita yakini bahwa apa? Tuhan melindungi kita. Kita ada di dalam lindungan Tuhan. Iblis seringkali mengintimidasi kita. Dia katakan, kamu orang berdosa. Tuhan jauh dari kamu. Kalau Tuhan dekat sama kamu, kamu diberkati. Kekayaanmu melimpah. Karena Tuhan Maha Kuasa. Nah, Tuhan jauh sama kamu. Nah, iblis seringkali membuat iman kita lemah. Tetapi anak-anak Tuhan harus sadar bahwa Tuhan itu melindungi kita. Dia adalah perlindungan kita. Dia adalah kekuatan kita. Yang ketiga, kita memilih melekat pada Tuhan. Kepercayaan, keteguhan, harap. Total. Kita yakin dan percaya Tuhan adalah yang akan menolong kita. Apa yang menjadi bagian kita, kita lakukan. Tetapi bagian Tuhan, Dia akan menolong kita. Dia akan memberikan mujizatnya pada kita. Dia akan memberikan semangat. Dia akan tolong kita di dalam setiap permasalahan kehidupan yang kita alami. Amin. Anak-anak Tuhan harus kuat. Anak-anak Tuhan harus sadar. Kita tidak sendiri karena ada Tuhan Yesus yang senantiasa tolong kita. Ada Roh Kudusnya yang senantiasa memberikan penghiburan, kekuatan kepada anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan saat ini harus semakin dekat pada Tuhan. Harus semakin setia kepada Tuhan. Harus semakin taat sama Tuhan. Masalah boleh datang. Kita akan atasi bersama dengan Tuhan Yesus. Jangan tinggalkan Dia. Kalau kita tinggalkan Dia, kita berarti lepas dari naungan dan perlindungan Tuhan. Kita akan melihat di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-27. Yohanes 27, 10 ayat yang ke-27. Yohanes 10 ayat yang ke-27. Mari sama-sama kita baca. 2, 3. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Kita akan ulangi bersama-sama dengan iman. 2, 3. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Amin. Kita semuanya mendengarkan suara Tuhan. Kita semuanya taat akan firman-Nya. Kita semuanya intim dengan Tuhan. Kita semuanya selalu berseru kepada Tuhan di tengah permasalahan kehidupan yang kita alami. Dan dikatakan, aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Biarlah hubungan kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Karena apa? Dengan Dia kita kuat. Dengan Dia kita selamat. Dengan Dia kita akan mengatasi semuanya itu. Dan kita bisa menang. Amin. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini boleh menjadikan kekuatan buat kita. Tuhan adalah naungan kita. Dia perlindungan, Dia perteduhan, tempat yang aman buat orang-orang yang percaya dan setia kepada Dia. Kita akan nyanyikan sebuah lagu. Mari, singer, kita akan nyanyikan sebuah lagu. Aku percaya. Tiada yang seperti Engkau begitu mengasihiku. Tiada yang seperti Engkau. Amin. Begitu
sangat mengasihi kita. Begitu mengasihi Kau Tuhan sanggup menjawab setiap seruan doa kita, Dia dengar. Oh, haleluya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dasar, Kau turun tangan memberkatiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia mampu memulihkan kita, Dia mampu menolong kita. Biarlah kita yakini dan kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak pernah tinggalkan kita. Allah kita Tuhan Yesus senantiasa mengasihi kita. Dia akan tolong kita. Ketika kita menghadapi masalah hidup saat ini, mungkin saat ini kita mengalami cobaan yang berat dan kita tidak mampu untuk mengatasinya. Kita mengalami kepenatan dan kelelahan yang luar biasa, seakan-akan tidak berujung. Kita capek, kita lelah. Pada saat ini kita yakini bahwa Dia adalah Tuhan Yesus yang tidak pernah tinggalkan kita. Dia sangat mengasihi kita. Dia mengasihi saya dan mengasihi sidang jemaat semuanya. Mari kita berseru kepada Dia. Kita percaya bahwa Tuhan yang dahsyat itu akan memberikan kekuatan dan pertolongan buat kita semuanya. Nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati. Mari sama-sama kita mengangkat tangan. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau begitu mengasihiku. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihi
Haleluya. Ya El Shaddai, Engkau yang memberkati kami, baik jasmani kami, baik rohani kami. Kami sering jatuh Tuhan, karena kami tidak mau dengar-dengaran firman-Mu. Kami sering lepas, bagaikan carang lepas dari pokok. Ketika kami tidak mau mendengar-dengaran padamu. Atau kami mendengar tapi segera melupakan. Atau kami mendengar, kemudian kami campur dengan suara-suara yang lain. Namun pada siang hari ini Engkau menegaskan kami. Engkau akan memulihkan kami. Engkau akan memberkati kami sekalipun kami jatuh. Engkau tidak akan biarkan kami tergeletak, ya Allah. Karena pada dasarnya Engkau tidak bisa memungkiri janjimu. Engkau setia dan tetap setia sekalipun kami tidak setia. Engkau yang pegang janjimu. Karena Engkau sampaikan dengan sumpah bakal akan memelihara kami. Beri kami hati yang dengar-dengaran. Hati yang baru. Sehingga kami sebagai domba yang mendengarkan suara-Mu. Dan Engkau mengenal kami domba-domba-Mu. Dan mampukan kami mengikuti aba-aba dari firman-Mu. Sehingga kami akan mengalami ketenangan baik di waktu siang, di waktu kami beraktivitas, maupun ketika kami beristirahat di waktu malam. Kami boleh bernaung di dalam Tuhan yang maha tinggi dan Tuhan yang maha kuasa. Terima kasih Tuhan untuk penjelasan firman-Mu. Ya, tanamkan itu dalam eloh hati kami. Sehingga kami tidak coba-coba keluar dari naungan. Tidak coba-coba kami mengikuti keinginan daging kami. Tolonglah Roh Kudus. Engkau yang menyertai kami. Engkau yang ada di dalam kami. Bekerjalah ketika kami di rumah. Ketika kami di dunia kerja. Tidak hanya ketika kami sedang beribadah. Tapi kami menyadari Engkau hadir senantiasa sampai kesudahan alam. Berkati hamba-Mu Ibu Desi Kartika yang sudah melayani Engkau dan kami pada siang hari ini dengan kebenaran firman-Mu. Pakai hidupnya, pakai keluarganya, hormat kemuliaan nama-Mu. Dan setiap hamba Tuhan yang sudah melayani pekerjaan-Mu siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus penyertaan-Mu ada pada kami. Terima kasih Bapak, jemaat-Mu diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan ucapan permohonan ini di hadapan-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan pada siang hari ini. Haleluya. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman yang sangat memberkati kita pada siang hari ini yang justru betul-betul kita butuhkan. Namun bagian kita tadi dikatakan pertama adalah sembunyi dalam naungan Tuhan. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Yang kedua sadari bahwa Tuhanlah perlindungan kita yang teguh. Sehingga kita merasa aman di dalam Tuhan. Lalu yang terakhir kita harus percaya, kita harus punya iman yang total di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dialah yang akan menyelamatkan kita dalam segala hal. Kita akan diberi kesempatan yang kedua untuk kita memberikan persembahan. Kita akan angkat lagu yang tadi, Ku Kan Terbang Bersama Dengan Tuhan. Haleluya.
Oke, puji Tuhan kita boleh selesaikan ibadah sebentar. Namun sebelum ini saya sampaikan pengumuman. Ibadah sore nanti ada di Cabang Tugu jam 16.15. Kemudian malam harinya untuk ibadah youth jam 18 di tempat ini. Kemudian hari Selasa ada ibadah doa umum. Ya kita semakin melekat bernaung dalam naungannya jam 18 Selasa di tempat ini. Kemudian hari Jumat ada ibadah doa juga di cabang di Ponorogo jam 18. Dan Sabtunya jam 16.15 ibadah khusus pada wanita. Kemudian kita akan ketemu lagi besok hari Minggu jam 6 ibadah pertama, dilanjut ibadah kedua jam 9. Dan akan dilayani oleh hamba Tuhan dari anggota MPR Majelis Penasihat dari MP GPDI Bapak Pendeta Prof. Tarel Silitonga. Itu juga melayani pagi, siang maupun di cabang Tugu. Kemudian ada jeda waktu ibadah 1-2 jam 8 sampai setengah 9 untuk remaja kita dalam pujian penyembahan di tempat ini. Kemudian mereka akan lanjut sampai jam 9 di SAP. Untuk kita doakan untuk anak-anak kita yang masih kecil, mereka harus masih ibadah serta online. Ya Tuhan memberkati pelayan ini sehingga dari sejak kecil mereka tumbuh di dalam kebenaran firman Allah. Kemudian ada pengumuman, ada pemberkatan nikah. Tanggalnya Minggu tanggal 27 Maret ya. Jam 12 Saudara Rustam Maji dan Widya Ningsih. Kita dukung dalam doa supaya mereka masuk dalam rumah tangga yang diberkati Tuhan. Atas nama Ibu Gembala dan seluruh hamba Tuhan yang melayani, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan, baik doa maupun persembahan dari Bapak Ibu perpuluhan juga boleh mendukung pelayanan tempat ini. Pelayanan di sekretariat bagi Bapak Ibu yang membutuhkan urusan-urusan surat menyurat yang berkenaan dengan gereja dari Senin sampai Sabtu kecuali hari libur
jam 8 sampai jam 14 sekretariat sanggup melayani dalam masalah kesekretariatan. Kemudian bagi Bapak Ibu yang membutuhkan konseling, ada hamba Tuhan tiap hari Selasa dan Jumat jam 9 sampai jam 12 untuk didoakan ataupun hal yang lain yang memerlukan dukungan konseling. Saya kira tidak ada pengumuman yang lain. Mari kita selesaikan ibadah kita dalam doa berkat sebentar. Kita bangkit bersama-sama. Tak lupa kita bawa tetap dalam doa untuk bangsa dan negara kita. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang kualami sepanjang hidupku. Ya dengan syukur kita persembahkan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan ajarkan syukur hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerahnya hari ini. Tuhan ajarkan syukur bagiku. Syukur bagiku. Kembali Tuhan di akhir ibadah kami menghampiri hadirat-Mu. Berterima kasih, bersyukur oleh karena Engkau sudah pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada selesainya. Tuhan, Engkau melihat segala pergumulan daripada anak-anak-Mu. Oleh sebab itulah mari tumpangkan tangan-Mu atas setiap anak-anak-Mu yang ada pada kesempatan ini ya Bapa. Biarlah Engkau yang menjadi jawaban di dalam setiap permasalahan yang ada. Karena kami tahu di Yesus sanggup menolong kami. Apapun yang menjadi masalah persoalan kami, Engkau Allah kami yang dapat menolongnya. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu. Yang lemah Engkau kuatkan, yang bimbang ragu teguhkan, yang mulai coba-coba undur daripada Engkau, tarik kembali dengan tali kasih-Mu ya Bapa. Yang sakit berikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Biarlah kesembuhan menjadi bagian daripada anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati dalam setiap rumah tangga anak-anak-Mu, pekerjaannya, studinya, Engkau Allah yang menolong ya Bapa. Terima kasih. Semua yang terlibat di dalam pekerjaan-Mu pada kesempatan ini, Engkau Allah yang memberkati ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Tidak lupa juga kami menyerahkan Ibu Pendeta Lianawati Sutrisno ke dalam tangan-Mu.
Mari Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan yang baru. Engkau berikan kesehatan, semangat di dalam kehidupannya Tuhan. Untuk boleh tetap setia melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa di dalam surga, mari Tuhan Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Biarlah olehnya saudaraku, terimalah berkat daripada Allah dengan iman dan bawa pulang berkat daripada Allah Bapa. Kasih sayang dan damai sejahtera dari Allah Anak di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara engkau dari mulai saat ini sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati kita semua.